Jejak leluhur mempersembahkan seputar sejarah, kajian ilmu para leluhur, spiritual dan filsafat. Update video terbaru dengan tekan tombol subscribe, like, dan share, serta sertakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat penggemar channel Jejak Leluhur yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita wali yang bernama Sunan Giri dengan Begawan Minta Semeru. Setelah kurang lebih 3 tahun Sunan Giri mendirikan pondok pesantren di Gunung Giri ini, akhirnya termasyhurlah nama beliau dan pesantrennya di seluruh Pulau Jawa ini. Sedangkan pihak lain di Gunung Lawu terdapat sebuah padepokan yang dipimpin oleh Begawan Sakti yang bernama Begawan Minto Semeru. Karena merasa tersaingi oleh Sunan Giri, maka Begawan Minto pergilah ke pesantren Giri untuk mengajak adu ilmu. Suatu hari saat Sunan Giri melakukan kegiatan belajar mengajar bersama murid-muridnya, tiba-tiba salah satu muridnya datang dengan tergesa-gesa. "Ada apa, muridku?" tanya Sunan Giri. "Ada tamu yang ingin bertemu dengan Kanjeng Sunan," kata muridnya. "Suruh beliau masuk," perintah Kanjeng Sunan. "Kisanak ini berasal dari mana?" tanya Kanjeng Sunan dengan sopan. Namaku Begawan Minto Semeru. Aku berasal dari Gunung Lawu. Aku mendengar guru besar padepokan Gunung Giri ini adalah seorang yang sakti dan berilmu tinggi. Aku ingin mencoba kesaktian Tuan Guru besar ini, kata Begawan Minta Semeru. "Mencoba kesaktianku?" tanya Kanjeng Sunan. "Ya, bila aku kalah, aku akan menjadi muridmu. Tapi bila engkau kalah, maka lehermu akan kupenggal." "Tahukah siapakah aku? Aku adalah orang yang paling sakti di Pulau Jawa ini," ujar Begawan Minta Semeru dengan sombong. "Ketahuilah Kisanak, bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Maha Kuasa lagi Maha Sakti. Jika Tuhan tidak menghendaki Kisanak memotong leherku, 1.000.000 orang pun tidak akan mampu melaksanakannya," ujar Kanjeng Sunan dengan sopan. Jadi Tuan menerima tantanganku ya?" Begawan Minto Semeru tertawa terbahak-bahak. "Ya, silakan Kisanak, jika ingin mencoba ilmu ciptaan Allah yang diberikan kepadaku." Sebelum mulai pertarungan, marilah kita main tebak-tebakan terlebih dahulu. Saya akan mengubur binatang di Gunung Patukangan ini. Tuan tinggal menebak hewan apa yang saya kubur, ujar Begawan Minto Semeru. "Silakan," kata Sunan Giri. Dengan kecepatan kilat, Begawan Minto Semeru pun segera menciptakan 2 ekor angsa dan menunjuknya. "Silakan Tuan tebak," ujar Begawan Minto Semeru. "Yang Kisanak kubur adalah sepasang ular naga," kata Kanjeng Sunan Giri. Mendengar ucapan Sunan Giri, Begawan Minto Semeru tertawa terbahak-bahak.
Jawaban tuan itu salah. Yang saya kubur adalah 2 ekor angsa. Apa Kisanak yakin? Tanya Kanjeng Sunan. Iya, kalau begitu mari kita buktikan. Begawan Minto Semeru dengan kecepatan kilat. Setelah dibuka tiba-tiba keluarlah ular naga. Sang begawan bergumam, kali ini aku kalah, tapi awas ya nanti. Berkali-kali Begawan Minto Semeru mengeluarkan kesaktiannya, tapi Kanjeng Sunan dapat mengatasinya hingga dia mengeluarkan jurus andalannya. Begawan Minto Semeru melepaskan ikat kepalanya dan terbanglah ikat kepala itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun Kanjeng Sunan Giri tidak diam. Dia melepaskan sorbannya dan mengejar ikat kepala itu dengan secepat kilat. Hingga akhirnya sorban Sunan menaiki ikat kepala Begawan Minto Semeru dan terjatuh di bawah kaki Begawan Minto Semeru tersebut. Begawan Minto pun tidak terima dengan kekalahannya. Dia mencoba beradu ilmu lagi. Diciptakannya beberapa telur dan disusun dari bawah sampai ke atas. Tapi anehnya telur-telur itu tidak jatuh. Melihat itu Kanjeng Sunan langsung mengambil telur-telur itu dari bawah dan disusunnya. Lebih aneh lagi, telur itu pun tidak jatuh. Merasa malu, Begawan Minto Semeru mengajak duel Kanjeng Sunan. Dengan kecepatan tinggi Begawan melakukan pukulan ke Kanjeng Sunan. Tapi dengan kecepatan tinggi pula Sunan Giri pun membalikan pukulannya, yang akhirnya mengenai diri Begawan Minto Semeru. Akhirnya Begawan Minto merasa kalah dan mengikuti pesantren menjadi santrinya Sunan Giri. Begitulah salah satu karomah yang dimiliki oleh Sunan Giri. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sahabat sekalian, dengan adanya cerita para wali seperti yang dicontohkan oleh Sunan Giri radhiyallahu taala anhu, kenapa mereka memiliki keramatan seperti itu? Tiada lain karena hatinya selalu dekat dengan Allah, selalu berzikir, dan tentu saja berzikirnya atas bimbingan yang menjadi gurunya. Bagaimanapun tinggi kekeramatannya, apabila memang tidak atas dasar daripada guru, maka gurunya adalah setan. Man la sayho fasayhuhu syaiton. Kita doakan semoga Sunan Giri dan Begawan Minto Semeru mendapatkan kepangkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah untuk kita, untuk bertambah hidayah untuk diri kita, bertambah kemustajaban doa untuk diri kita, juga diberikan kesolehan dan kepatuhan kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya bersama teman-teman tim Jejak Leluhur mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.